Musim dingin akhirnya berakhir dan musim semi tiba. Mia sangat senang bisa memulai harinya dengan mendengar suara kicauan burung. Selamat pagi, Kakek. Kakek bangun pagi-pagi sekali. Kakek sedang apa? Aku membuatkanmu layang-layang untuk festival layang-layang. Yipi, menyenangkan sekali. Aku ingin menghadiri festival itu. Ada hadiah besar untuk pertandingan tahun ini. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah seekor unicorn. Benarkah? Itu menyenangkan sekali. Kakeknya berjanji akan membuatkan layang-layang terbaik supaya dia bisa menang. Mia, sihir lagi. Kakek, aku ini dulunya adalah seorang ratu salju. Kakek ingat? Ada orang lain yang juga sedang bersiap untuk mengikuti festival layang-layang. Si penyihir jahat. Aku harus memenangkan perlombaan layang-layang itu. Unicorn itu harus jadi milikku. Memangnya kenapa kau menginginkan unicorn itu? Karena aku akan mengikatnya di kereta kudaku yang indah. Memiliki unicorn untuk menarik kereta itu pasti sangat luar biasa. Tapi kau tidak punya layang-layang. Itu tidak masalah. Indah sekali. Layang-layang itu warnanya hitam seperti aku. Tidak ada layang-layang akan bisa terbang lebih tinggi dari milikku. Aku pasti akan menang. Layang-layangku terbang dengan sempurna. Wuhu, terima kasih, Kakek. Aku yakin kau pasti akan menang. Tapi ingat, jangan gunakan sihirmu di pertandingan nanti. Saat Mia menerbangkan layang-layangnya, gagak usil itu datang untuk melihatnya. Mia membuat layang-layang juga. Artinya dia akan mengikuti pertandingan itu. Layang-layangnya bagus sekali. Penyihir tidak akan bisa menang melawan Mia. Gagak itu langsung pergi ke istana dan memberitahu apa yang dia lihat ke si penyihir. Penyihir itu sangat marah. Jadi dia punya layang-layang dan itu sangat cantik, ha? Aku akan kesulitan menang jika Mia mengikuti pertandingan itu. Aku harus menghentikannya. Ya, kalau tidak, kau tidak akan menang. Gagak, ini yang harus kau lakukan. Malam itu, Mia tidur cepat. Burung gagak masuk ke dalam kamarnya lewat jendela. Ini layang-layangnya. Ketika Mia bangun pagi, dia melihat layang-layang rusak di atas meja dan dia merasa sangat sedih. Oh tidak, siapa yang melakukan ini? Ini bulu burung gagak. Berarti penyihir jahat yang melakukannya. Bagus sekali, Gagak. Akhirnya kau bisa melakukan sesuatu dengan benar. Mia tidak akan bisa menyaingiku. Aku berhak mendapat hadiah. Berikan kacang itu padaku. Jauhi aku. Sekarang aku harus bersiap ke pertandingan ini. Mia dan kakeknya memikirkan sebuah solusi, tapi tidak ada waktu lagi untuk membuat layang-layang baru. Jangan sedih, Kakek. Aku akan urus semuanya. Tidak akan kubiarkan penyihir itu memenangkan unicorn karena dia akan memperlakukannya dengan sangat buruk. Ini dia. Akhirnya, festival layang-layangnya dimulai. Mia menunggu dengan semangat untuk perlombaannya dimulai. Aku harap aku bisa memenangkan unicorn ini. Betapa luar biasanya dia. Aku percaya kau pasti bisa menang.
Penyihir itu juga tidak sabar ingin memulai pertandingan. Mia ada di sini. Kau bilang kau sudah merusak layang-layang miliknya. Itu benar. Bagaimana mereka bisa membuat yang baru dalam waktu singkat? Mungkin dia punya layang-layang cadangan. Wak, wak. Kau burung tidak berguna. Akan aku tunjukkan padanya kalau unicorn itu akan menjadi milikku. Dan akhirnya kompetisinya dimulai. Bagus sekali, Mia. Ayo. Wah, lebih tinggi. Hanya layang-layang milik Mia dan si penyihir yang masih terbang. Tidak masalah sekuat apa penyihir itu mencoba. Dia tidak bisa membuat layang-layangnya setinggi milik Mia. Aku tidak bisa lebih tinggi lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Aku akan membaca mantra di saat semua orang melihat ke atas. Penyihir itu langsung membaca mantra dan sebuah awan besar badai muncul. Ya. Layang-layangku lebih tinggi. Penyihir itu menggunakan sihir, tapi aku akan mengalahkannya. Layang-layang Mia berhasil menyusul penyihir dan terbang semakin tinggi. Penyihir itu merasa sangat marah. Dia berhasil mengalahkanku lagi. Hancurkan layang-layang gadis itu sekarang. Aku tidak bisa terbang setinggi itu. Aku hanya seekor burung gagak. Jika kau tidak mau berubah menjadi batu, lakukan perintahku. Gagak terbang dengan rasa takut. Dan menusuk layang-layang Mia dengan paruhnya. Layang-layang itu langsung terbang turun. Bagus sekali, aku berhasil mengalahkannya. Ayo awan, hembuslah angin yang lebih banyak lagi. Tetapi penyihir itu sangat ingin menang, maka dia membuat angin berhembus sangat kencang supaya layang-layangnya terbang tinggi dan akhirnya membawa penyihir itu ikut terbang. Hei, apa yang terjadi? Tolong, selamatkan aku! Selamatkan aku! Oh, penyihir kalah. Aku harus pergi. Penyihir yang curang itu mendapat ganjaran dan Mia keluar sebagai pemenang. Dia menjadi pemilik unicorn itu. Halo manis, aku akan menjagamu. Kau bisa hidup bebas dan bahagia di pertanian kami. Unicorn itu menjilat tangan Mia dengan penuh kasih sayang. Mereka semua kembali ke rumah dengan hati senang. Cuaca hari itu sangat menyenangkan. Jadi Mia dan Gerda pergi piknik ke danau. Anjing kesayangan Mia, Poppy, juga ikut bersama mereka. Ini tempat yang sangat menyenangkan. Ada buah beri hitam lezat di dekat danau. Kita petik itu. Aku suka buah beri hitam. Kedua sahabat itu pergi memetik buah beri hitam. Ini indah sekali. Kemudian, mereka mendengar suara tangisan. Mereka pergi menuju arah suara tangisan itu. Mereka melihat angsa putih sedang menangis di danau. Angsa cantik, kenapa kau menangis? Aku bukan angsa betulan. Jadi, kau siapa? Aku putri dari negeri jauh. Seorang penyihir mengubahku menjadi seekor angsa. Bagaimana bisa? Dia menculikku supaya bisa dijadikan pelayannya. Saat aku menolak dan membuang nampan ke arahnya, aku dijadikan angsa. Mia dan Gerda merasa kasihan pada putri itu. Pasti ada cara untuk bisa mengembalikanmu. Bagaimana jika kau membatalkan mantranya dengan sihir, Mia?
Aku sudah mencoba. Tapi aku tidak bisa mematahkan sihirnya. Oh, Sebenarnya ada cara. Debu bintang ajaib harus dituang ke danau ini supaya aku bisa kembali menjadi manusia. apakah si penyihir yang bilang begitu? Iya, dan karena tidak ada yang menemukan debu bintang itu, selamanya aku akan menjadi angsa. Itu sedih sekali. Aku tahu di mana bisa menemukan debu bintang itu. Benarkah? Di mana? Di sebuah gua gelap di lembah hijau. Ayo kita ke sana. Tapi lembah hijau tempatnya sangat jauh. Bagaimana caranya kita bisa ke sana? Tanpa membuang-buang waktu lagi, Mia melakukan ritual sihir dan seekor kuda putih cantik muncul dari sebuah cahaya. Ini dia. Oh, wow. Kau hebat sekali. Burung gagak terbang ke istana dan memberitahu apa yang ia dengar ke penyihir. Jadi mereka ingin mengambil debu bintang itu untuk membatalkan sihirku kepada putri? Nah, aku tidak akan mengizinkannya. Si penyihir naik sapu terbangnya. Antar aku ke gua gelap itu sekarang. Sementara itu, Mia dan Gerda berjalan ke pintu masuk gua gelap di lembah hijau. Apa kau takut? Tidak, Mia. Aku tidak takut selama kau bersamaku. Kalau begitu kita masuk sekarang. Mia, Gerda, dan Poppy masuk ke gua gelap. Di sini gelap sekali. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Baiklah, ini dia. Wow, gua ini benar-benar luar biasa. Tapi di sini dingin sekali. Mia, Gerda, dan Poppy terus berjalan. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah peti berukuran kecil. Debu bintangnya ada di dalam peti itu. Bagaimana kau bisa tahu itu? Gerda, mungkin kau ingat aku dulunya adalah Ratu Salju. Oh, petinya dikunci. Debu bintangnya ada di dalam botol ini. Wow, ini tampak luar biasa. Kemudian, penyihir jahat muncul di dalam gua. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengubah angsa itu kembali menjadi putri. Awas, Mia. Mia langsung mengeluarkan mantra untuk menghentikan penyihir itu. Menurutmu kau akan menghentikanku dengan cara itu? Begitu Poppy melihat botol itu jatuh ke dalam danau, dia langsung melompat terjun ke dalam es dan mengeluarkan botolnya dari dalam sana. Bagus sekali, Poppy. Cepat, ayo lari. Tapi sebelum mereka bisa melarikan diri, penyihir mengeluarkan sihir lain, menghancurkan tirai es di antara mereka. Menurutmu kau bisa kabur semudah itu dariku? Kau akan kubuat beku. Tidak! Aku jatuh ke dalam perangkapku sendiri. Air ini dingin sekali. Ayo kita pergi sebelum penyihirnya datang. Mia dan Gerda keluar dari gua dengan membawa debu bintang itu bersama mereka. Mereka naik kuda putih dan pergi secepat mungkin. Ayo kuda cantik, cepat bawa kami pergi secepatnya. Penyihir berhasil keluar dari dalam gua, naik sapu terbangnya dan pergi mengejar mereka. Ayo, terbanglah lebih cepat. Penyihir itu mengejar kita. Ayolah, ayo cepat.
Penyihir jahat mencoba segalanya untuk bisa menangkap mereka. Oh tidak, kita akan jatuh ke dalam lubang itu. Ayo cepat, kuda cantik, lompat. Tapi penyihir itu tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mia, penyihir itu datang. Aku akan tunjukkan ke penyihir jahat itu. Kepalaku, apa yang terjadi? Kita berhasil menyingkirkan penyihir itu. Hore! Akhirnya, mereka sampai di danau tempat putri angsa itu berada. Putri sangat senang melihat mereka. Kau mendapatkan debu bintang itu? Iya, dan kau bisa jadi putri lagi. Cahaya warna-warni tiba-tiba muncul di atas permukaan danau dan muncullah seorang putri cantik berambut pirang panjang. Wow, kau cantik sekali. Putri merasa sangat senang bisa bebas dari sihir si penyihir. Kau sudah menyelamatkanku dari menjadi angsa untuk selamanya. Terima kasih banyak. Bagaimana aku kembali ke negaraku? Jangan khawatir, kuda putih ini akan mengantarmu pulang. Itu hebat sekali. Selamat tinggal teman-teman. Putri naik ke atas kuda dan pulang dengan rasa gembira. Selamat tinggal.